Orang Nahdlatul Ulama tidak usah takut mungkar nakir. Warga Nahdliyin tidak usah takut mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya ingin mengangkat sebuah isu berkaitan dengan ledekan Kiai Haji Said Akil Siraj terhadap malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah para pesuruh Allah, hamba-hamba Allah yang ditugaskan mengurus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi bagaimana hukum yaitu meledek malaikat, meremehkan malaikat, mengolok-ngolok malaikat dalam pandangan Islam seperti apa? Misalnya nanti kalau dikubur ditanya oleh malaikat mungkar nakir, bilang saja kalau santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya. Ini kan lucu-lucuan nih. Tentu saja yang seperti ini bisa masuk ke dalam kategori mengolok-ngolok, mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, mempermainkan rasulnya. Kan mereka itu juga rasul, para utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah. Misalnya malaikat maut, yaitu mencabut nyawa. Mungkar nakir tujuannya pertanyaan dalam kubur, dan malaikat-malaikat lainnya. Apa yang dilontarkan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj itu jelas bagian dari keteledoran beliau sebagai seorang ulama. Apalagi beliau adalah seorang tokoh, meskipun sekarang tidak lagi menjabat sebagai ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya. Tapi tentunya ucapannya beliau sebagai seorang tokoh bisa menjadi panutan. Ucapannya beliau sebagai seorang tokoh itu akan bisa menjadi pegangan umatnya. Kita tahu, jadi telah ada sebuah peristiwa, ya. Di sini mengolok-ngolok dan mencela malaikat. Ya, telah terjadi seorang meninggal dunia, kerabat seseorang sejak beberapa waktu yang lalu. Tidak lama setelah itu kerabat yang lain juga meninggalkan dunia. Suatu hari ketika kami berbincang bersama, tanpa sengaja saya mengatakan dengan maksud bergurau, nampaknya ada rasa dendam antara keluarga Anda dan malaikat maut. Apakah ini termasuk perkataan kekufuran atau bagian karena saya mengaitkan dengan salah satu malaikat Allah? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu kalau kita lihat di sini dibahas tentang sifat-sifat malaikat itu sebagai hamba Allah yang mendapatkan tugas. Innal abda la yatakallama bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu rawahu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, ya, bainal masyriq. Jadi itu sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan perkataan yang belum jelas, maka ia akan tergelincir ke neraka sejauh ufuk timur. Nah, itu innar rajula yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi. Sesungguhnya seorang hamba ketika berbicara dengan perkataan yang dianggap biasa, namun akan menyebabkan ia masuk neraka 70 tahun. Ya, mungkin dianggap biasa,
menceritakan hal-hal yang lucu supaya umat tertawa. Tidak tahu akan membawa risiko melemparkan omongannya itu melemparkan dirinya ke dalam neraka. Jadi omongan itu, pembicaraan itu, dakwah kita itu juga semuanya bisa menyebabkan kita masuk neraka manakala kita main-main dengan agama. Karena ingin melucu terkadang, karena ingin melahirkan gelak tawa, menimbulkan gelak tawa di tengah-tengah umat, kita mengarang-arang malaikat, mengada-ngada terhadap malaikat misalnya. Itu adalah sebuah kedustaan yang sering dianggap lazim oleh mubalik kita. Termasuk sebagaimana yang dilontarkan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot. Harusnya beliau lebih teliti lagi, lebih mawas diri di dalam menyampaikan perkataan, apalagi itu pendidikan kepada umat. Jangan sampai umat terpedaya oleh ucapan-ucapan kita, di mana umat itu akhirnya menjadi binasa karena sikap kita yang salah, karena kita merasa pandai, karena kita merasa seorang ulama, kita merasa seorang kiai, menyampaikan fatwa yang tidak benar itu, yaitu dengan cara mengolok-olok malaikat, lalu dibenarkan oleh umatnya. Misalnya benar-benar menjawab kelak di neraka itu, di kuburan itu menjawab, ya saya ini adalah santrinya Hasyim Asy'ari. Ini kan kelucuan-kelucuan yang kelak akan menjadi ajimat bagi santri-santrinya, bagi umatnya, bahwa perkataan itu seolah-olah sebuah kebenaran yang tidak boleh disanggah. Itu ya. Kalau kita lihat, wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ma yadhunnu an tablugha ma balagat faktubullahu alaihi biha, rawahu Tirmidzi. Sakhatahu ila yaumil yalqahu wa sahhahahu al-Albani fi Sahih Tirmidzi. Dan sesungguhnya ketika salah satu dari kalian berbicara yang dapat mengundang murka Allah dan tidak mengira bahwa itu akan ia terima, maka Allah akan tetapkan kemurkaannya sampai hari kiamat. Ya mungkin hanya candaan gitu, tapi tidak tahu itu mengundang murka Allah. Mendingan kan diam, mendingan tidak berbicara yang tidak diketahui itu. Hanya karena ingin menghibur umat, ternyata bisa memasukkan ke neraka. Karena ucapannya melecehkan tadi malaikat. Malaikat memang makhluk Allah, tetapi meremehkan, melecehkan, mengolok-olok malaikat itu tentu bagian dari rasa iman yang dangkal. Itu ya. Jadi di sini jangan sebagaimana yang dikatakan oleh surat At-Taubah 65-66 ya, di mana Al-Quran menyatakan wala in sa'altahum, dan jika engkau tanya kepada mereka, la yakulanna, pasti mereka akan menjawab innama kunna nakhudu wa nal'ab, yaitu dan jika kamu tanyakan kepada mereka apa, yaitu sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Nal'ab, bermain-main saja. Nakhudu, senda gurau saja, diskusi belaka gitu, cuman ingin nguji orang itu. Nah ini adalah perkataan yang tidak dibenarkan, apalagi terhadap malaikat. Seolah-olah seseorang meyakini seseorang bisa membebaskan dari pertanyaan malaikat hanya karena membawa nama kebesaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kuburan. Ini kan lucu. Seolah-olah tidak dibutuhkan keimanan, keislaman dan sebagainya, cukup mengangkat nama seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan selamat dari neraka. Luar biasa ya. Nabi Muhammad saja, para sahabatnya saja tidak berani menjamin kecuali orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga oleh Allah. Apa? Ini Said Akil Sirot menjamin orang-orang yang membawa nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pasti selamat dari
siksa kuburan dan api neraka. Kan lucu tentunya. Artinya sudah mengagamakan NU itu, mengagamakan tokoh NU. Ini yang tidak dibenarkan oleh agama, sudah termasuk kepada salah kaprah. Di sini ada mengatakan, yaitu dalam kitab Muhalla juz 9 halaman 413 ya, dikatakan, siapa saja yang memaki Allah Ta'ala atau mengolok-ngoloknya, atau memaki dan mengolok-ngolok salah satu malaikatnya, atau salah satu Nabi alaihimussalam, atau ayat Al-Quran, maka ia adalah kafir murtad. Baginya hukuman orang yang murtad. Nah itu Ibnu Nujaim Al-Hanafi rahimahullah juga berkata, seseorang yang telah menjadi kafir dengan mencela salah satu malaikat atau meremehkannya. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang melarang kita itu mempermainkan malaikat, apalagi dibanding-bandingkan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu tentunya merupakan kesalahan besar Said Aqil Syirat yang harus disadarkan. Terkadang kita itu takut menegur perkataan seseorang karena dia adalah seorang ulama, padahal tidak memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan selamat karena ucapannya. Justru menurut hadis-hadis Nabi, kita itu bisa menjadi korban dari para ulama, manakala yang diikuti itu tidak ulama yang benar. Apalagi kalau ulama itu mempermainkan malaikat, perlu kita jauhi. Ini barangkali dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.